Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 62. Cerita dimulai. Terlihat sebuah rumah yang berada pada wilayah kekuasaan Sekte Azure Heaven, dan itu adalah rumah yang dijadikan oleh Sorin sebagai tempat pengobatan. Dan di dalam sana, Sorin telah memberikan pengobatan kepada seorang nenek tua yang telah datang bersama anaknya. Lalu anaknya berkata, "Berkat perawatan yang diberikan oleh seorang tabib seperti Anda, saat ini ibuku bisa berjalan seperti yang sebelumnya." Mendengar itu, Sorin berkata, "Mulai dari sekarang dia bisa tidur dengan nyenyak tanpa merasakan rasa sakit. Tetapi kau tidak perlu memanggilku sebagai tabib karena aku tidaklah sehebat itu. Saat ini kesehatan ibumu akan bergantung pada perawatan yang konsisten. Jadi bawalah ibumu ke tempat ini pada esok hari. Namun kau tidak perlu membawa apapun karena aku hanya berniat untuk membantu kalian." Setelah kepergian kedua orang itu, terlihat Sorin langsung menyipitkan kedua matanya ketika melihat Jiok yang telah menunggunya di luar rumah. Melihat kedatangannya, ia pun meminta kepada Jiok untuk masuk ke dalam rumah dan membantu pekerjaannya. Sorin berkata, ada begitu banyak orang-orang yang hanya bisa bermimpi untuk bertemu dengan tabib karena mereka tidak memiliki sepersen uang. Mendengar itu, Jiok berkata, "Yang aku tahu bukanlah masalah uang. Kau telah mengatasi masalah darah dan juga meridiannya seseorang sampai pada tingkatan itu yang bahkan tidak ada seorang tabib yang bisa melakukannya. Ternyata kau juga telah menggunakan seni bela diri untuk menyelamatkan nyawanya orang lain. Ayahku memanglah seseorang yang seperti itu." Sorin kembali berkata, "Aku sangat senang bisa membantu orang lain. Tetapi apakah urusan yang kau katakan sebelumnya sudah diselesaikan? Apabila kau sudah menyelesaikannya, maka kita akan pergi untuk menuju istana Heavenly Demon." Jiok berkata, "Akhirnya aku akan bertemu dengan kakek untuk yang pertama kalinya. Tetapi ayah, apakah dirimu tidak penasaran mengapa aku mengambil pil Dewan yang kau miliki?" Namun Jiok langsung terdiam, matanya berbinar ketika mendengar Sorin yang berkata, "Aku tidak perlu untuk menanyakannya. Aku yakin kalau dirimu sudah pasti akan menggunakannya di tempat yang paling membutuhkan." Sambil tersenyum tipis, Jiok pun mengatakan kalau dia telah memberikan pil itu kepada seseorang yang sangat layak untuk mendapatkannya. Terlihat Sorin langsung tersenyum karena ia menyukai dengan apa yang ditunjukkan oleh anaknya. Ketika Jiok ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja terdengar seseorang yang mengetuk pintu untuk meminta pertolongan karena dia sedang sakit. Melihat kedatangan orang itu, Jiok berkata, "Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepada ayah, tetapi aku rasa ini bukanlah waktu yang tepat untuk menanyakannya." Menanggapi perkataan anaknya, Sorin berkata, "Kau tidak usah merasa khawatir, lagi pula kita masih memiliki banyak kesempatan untuk berbicara satu sama lain." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung tersenyum karena ia begitu bangga kepada Jiok. Melihat itu, Jiok pun langsung membalas senyuman ayahnya dengan senyuman yang dipenuhi dengan kasih sayang dari seorang anak. Cerita berpindah pada perkebunan nenek Yanghwa. Sambil menikmati secangkir teh, Yanghwa berkata, "Charyon, bagaimana menurutmu rasanya teh ini?" Charyon berkata, "Ini adalah pertama kalinya aku merasakan secangkir teh yang sangat enak seperti ini. Bahkan aromanya sangatlah luar biasa." Tepat di belakangnya, Neng Lisang berkata, "Apakah kami tidak dibuatkan teh juga, sedangkan kami sudah bekerja seharian penuh untuk memperbaiki alat ini?" Dengan santainya Yanghwa berkata, "Kalian hanya bergerak ketika aku menyuruhnya. Tetapi lihatlah nona muda, dia selalu saja membantuku pada setiap harinya meskipun aku sama sekali tidak pernah memintanya." Neng Lisang berkata, "Charyon, asal kau tahu, nenek tua itu bisa saja membajak seluruh hutan tanpa berkeringat sedikit pun. Jadi kau tidak perlu memaksakan diri untuk membantu orang itu." Mendengar itu, Charyon berkata, "Aku hanya merasa senang bisa berbicara bersama nenek dan juga membantunya di kebun ini." Tepat di sampingnya, Yanghwa berkata, "Charyon, katanya kau ada acara bersama tuan muda. Jadi apakah dirimu tidak ingin bersiap-siap terlebih dahulu?" Saat mendengar Neng Lisang yang menanyakan acara apa, Charyon kembali berkata, Jiok mengatakan kalau dia akan menunjukkan sebuah tempat yang sangat bagus untuk berlatih seni bela diri. Namun Charyon menjadi begitu malu, wajahnya memerah ketika mendengar Yanghwa yang berkata, "Itu adalah masa muda yang benar-benar sangatlah menyenangkan."
Ketika hari sudah malam, Jiok dan juga Charyeon langsung berjalan menuju sebuah tempat untuk berlatih seni bela diri. Di saat itu ada begitu banyak kunang-kunang yang berterbangan di sana-sini sehingga membuat tempat itu menjadi begitu indah. Melihat keindahan itu, Charyeon berkata, "Ini adalah pertama kalinya aku melihat sebuah tempat yang seindah ini." Mendengar itu, terlihat Jiok langsung tersenyum karena ia telah berhasil membuat Charyeon merasa bahagia. Kemudian Jiok berkata, "Sebenarnya aku sangat sering ke tempat ini karena dia begitu luas dan juga tenang. Jadi ini adalah tempat yang sangat sempurna untuk melatih seni bela diri." Tepat di belakangnya, Charyeon bergumam, "Yang aku lihat kalau dia hanya membawa pedang putih, ternyata sekarang dia berlatih dengan menggunakan pedang ayahnya." Lalu Charyeon berkata, "Jiok, bukankah pedang itu memiliki sebuah julukan sebagai pedang gunja?" Jiok berkata, "Ini adalah pedang yang sangat diidamkan oleh semua pendekar pedang. Tetapi tujuan terakhirku adalah sesuatu yang disebut sebagai ranah inti pedang. Itu adalah mimpi bagi siapapun yang menjadi seorang pendekar pedang. Dan itu adalah tujuan sejati seseorang yang sudah bertekad untuk menjadi pendekar pedang. Tetapi aku belum bisa mencapai ranah itu. Saat ini sebuah jalan yang harus aku lewati sangatlah panjang, sehingga untuk bisa mencapai ranah itu akan membutuhkan cukup waktu." Mendengar itu, Charyeon bergumam, "Entah mengapa aku merasa begitu lega, dan ini tidak seperti diriku yang tidak mau kalau Jack bertambah kuat. Apakah mungkin aku hanya tidak ingin kalau dia terlalu jauh?" Namun tiba-tiba saja Charyeon begitu terkejut ketika mendengar Jiok yang berkata, "Charyeon, mari kita jadikan hal itu sebagai tujuan kita bersama-sama." Di saat itu, Jiok langsung tersenyum karena ia merasakan ada sesuatu yang membuat Charyeon menjadi bimbang. Charyeon berkata, "Aku berharap suatu hari nanti kita berdua bisa mencapai ranah itu bersama-sama." Dari tatapan kedua matanya, Charyeon merasa begitu tenang ketika Jiok yang mengatakan kalau mereka akan berusaha mencapai ranah itu secara bersama-sama. Lalu Jiok langsung mendekat ke arah Charyeon sampai-sampai Charyeon merasakan kalau nafasnya begitu hangat. Lalu Jiok berkata, "Charyeon, apakah dirimu sudah siap?" Akan tetapi, Charyeon sangatlah terkejut ketika seseorang yang melompat ke arah mereka dan bersiap menebaskan bilah pedangnya. Sambil berteriak ia berkata, "Ternyata kau sudah merasakan kehadiranku." Terlihat tebasan orang itu sangatlah mengerikan sampai-sampai hanya dengan satu kali tebasan saja ia mampu membelah tanah menjadi dua bagian. Namun orang itu langsung menyipitkan kedua matanya ketika menyadari kalau serangannya sama sekali tidak mengenai mereka berdua. Pada sisi yang lain, terlihat Charyeon langsung terdiam, jantungnya berdetak dengan sangat kencang karena ia tidak menyangka kalau Jiok telah memeluknya dengan begitu erat. Tetapi di saat yang bersamaan, Charyeon merasakan kalau Jiok telah memancarkan kekuatannya setelah kedatangan seseorang yang langsung menyerang mereka. Kemudian dengan tatapan mata yang sangat tajam, Jiok berkata, "Hasrat membunuh yang aku rasakan sama seperti orang-orang yang berasal dari asosiasi Flying Swallowtail." Mendengar perkataan Jiok sambil tertawa, orang itu berkata, "Ternyata kau begitu cepat untuk bisa menyadarinya. Tetapi apakah kau juga akan sadar kalau kalian tidak akan bisa untuk keluar dari sini secara hidup-hidup?" Karena Jiok menyadari kalau Charyeon bersamanya akan terluka, maka ia pun meminta kepada Charyeon untuk pergi meninggalkan tempat itu. Setelah mengatakannya, ia pun langsung pergi menuju orang itu agar mereka bisa bertarung tanpa adanya sebuah penghalang. Di saat itu, Jiok langsung melancarkan sebuah cakaran yang bertujuan untuk mematahkan batang lehernya orang itu. Namun Jiok langsung melompat ke arah atas ketika orang itu yang memutar pergerakannya untuk membelah tubuh Jiok. Terlihat orang itu begitu kesal setelah mengetahui kalau serangannya sama sekali tidak mengenai tubuh Jiok. Akan tetapi ia sangatlah terkejut ketika melihat Jiok yang sudah berdiri tepat di hadapannya. Dengan sangat cepat, Jiok langsung menusuk dadanya orang itu sehingga darahnya telah berceceran di atas tanah. Di saat itu, Jiok berencana untuk membunuh orang itu dengan cara menghancurkan jantungnya. Namun, Jiok sangatlah terkejut ketika menyadari kalau serangannya hanyalah sia-sia. Lalu ia berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak bisa menembus dadanya orang ini?" Tetapi ketika Jiok sedang lengah, dengan sangat cepat orang itu langsung menangkap pergelangannya. Lalu sambil tertawa orang itu berkata, "Dasar bodoh, mulai dari sekarang kau sama sekali tidak akan bisa kemana-mana lagi." Setelah mengatakan itu, mereka berdua langsung menarik bilah pedangnya secara bersama-sama. Mereka menyadari siapapun yang berhasil mendaratkan pedang mereka lebih dulu, maka mereka akan memenangi pertarungan itu. Terdengar orang itu langsung berteriak kesakitan setelah pedang Jiok yang berhasil membelah kepalanya lebih dulu.
Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Jiok langsung menekan bilah pedangnya sehingga membuat kepalanya orang itu telah terbelah menjadi dua bagian. Setelah berhasil mengalahkan orang itu, Jiok berkata, "Dasar sialan, aku sama sekali tidak menyangka kalau mereka akan melakukan serangan yang lainnya." Namun Jiok begitu heran ketika kepala orang itu telah mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti asap hitam. Bahkan mereka langsung mengikat tubuh Jiok dengan begitu erat sehingga membuat Jiok sama sekali tidak bisa bergerak lagi. Dan di saat yang bersamaan, sebuah cahaya yang begitu terang telah bersinar tepat di bawah telapak kakinya. Pada sisi yang lain, terlihat Charyon langsung berlari menuju ke arah mereka karena ia menyadari kalau Jiok dalam situasi yang sangatlah berbahaya. Melihat kedatangannya, ia pun meminta kepada Charyon untuk pergi meninggalkannya karena itu sangatlah berbahaya. Di saat itu, Jiok ditarik secara paksa ke dalam kegelapan yang berada di bawah kakinya. Semakin kuat ia berusaha untuk melepaskannya, maka semakin kuat pula jeratan asap itu. Namun Charyon tetap memaksa dirinya sendiri untuk bisa menyelamatkan Jiok dari cengkraman bayangan itu. Melihat itu, Jiok berkata, "Apa yang kau lakukan? Apabila kau mendekat ke tempat ini, hal itu bisa saja akan membuatmu menjadi terluka. Aku tidak tahu benda apa yang menjeratku, tetapi dia telah berusaha untuk menyeretku ke dalam tanah. Jadi pergilah sekarang juga karena ini sangatlah berbahaya." Charyon bergumam, bahkan seseorang yang seperti Jiok telah kesulitan untuk melawannya. "Aku tahu kalau aku tidak akan bisa melawannya, tetapi aku tidak bisa berdiam saja ketika melihat Jiok yang seperti ini." Dengan sangat cepat, ia pun langsung menancapkan bilah pedangnya ke atas tanah agar ia bisa menahan tubuh Jiok. Sambil berteriak, Charyon berkata, "Apapun yang terjadi, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu." Melihat pengorbanan Charyon, terlihat Jiok langsung terdiam karena ia tidak menyangka kalau Charyon akan berusaha menolongnya sampai sejauh itu. Jiok berkata, "Dasar sialan, asap apa yang memiliki kekuatan yang seperti ini sehingga ia mampu mengunci pergerakanku dan menarikku ke dalam tanah." Namun tiba-tiba saja bilah pedang yang digunakan oleh Charyon telah hancur berkeping-keping karena ia sudah tidak sanggup untuk menahan tubuh mereka. Seketika itu juga mereka berdua langsung terdorong menuju ke dalam tanah karena tidak ada sesuatu yang bisa menahan mereka. Tetapi asap hitam itu langsung menyerang tangan Charyon yang seakan-akan kalau dia ingin memisahkan mereka berdua. Sontak Jiok sangatlah terkejut karena ia melihat kalau Charyon telah terluka. Tanpa pikir panjang, Jiok langsung melepaskan bilah pedangnya karena ia ingin menghalau asap hitam yang menyakiti tubuh Charyon. Di saat itu, ia pun langsung menggunakan kekuatan tangan kirinya sehingga semua asap hitam yang menjeratnya langsung terputus begitu saja. Melihat itu, Charyon berkata, "Jiok, akhirnya kau bisa melepaskan diri dari jeratan asap hitam." Namun Charyon begitu heran ketika melihat Jiok yang berusaha untuk melepaskan genggamannya. Sambil tersenyum, Jiok pun mengatakan kalau dia akan kembali ketika dia sudah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian Jiok langsung membiarkan dirinya sendiri terjatuh ke dalam tanah untuk memenuhi undangan mereka. Jiok menyadari kalau mereka memang sengaja membawanya ke dalam tanah karena itu adalah mekanis yang sudah mereka persiapkan untuk menangkapnya. Terlihat Charyon langsung terdiam, ia tidak menduga kalau Jiok akan melepaskannya begitu saja. Seketika itu juga ia teringat semua kenangan yang mereka lalui selama ini, entah itu di dalam situasi yang sangat buruk ataupun kebahagiaan. Namun setiap saat mereka bersama, Charyon merasakan kalau hatinya merasa bahagia. Terlihat hanya dalam sekejap mata, tanahnya langsung menutup dengan rapat sehingga membuat Jiok sama sekali tidak bisa meninggalkan tempat itu. Karena Charyon begitu panik, ia pun mencoba untuk memukul tanah itu agar ia bisa membukanya kembali. Namun tiba-tiba saja Charyon langsung memalingkan pandangannya ke belakang karena ia merasakan sebuah kekuatan yang sangatlah luar biasa. Ternyata itu adalah pedangnya ayah Jiok yang sebelumnya ia lemparkan untuk melepaskan tangan Charyon. Di saat itu Charyon berpikir kalau dia harus membawa pedang itu ke dalam sekte dan berusaha meminta bantuan kepada orang tua Jiok. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.